Liar, agresif, dan hampir mustahil untuk dijinakkan, kedengarannya seperti binatang liar bukan. Namun di China hewan ganas ini dibesarkan di peternakan tanpa pagar. Setiap babi hutan memakan hingga 5 kg makanan dalam sehari, dapat berkeliaran bermil-mil, dan mengingat tempat yang pernah dilewatinya selama lebih dari setahun, lebih pintar dari beberapa anjing. Jadi bagaimana mereka melakukannya? Mari kita lihat lebih dekat peternakan babi hutan Cina yang liar ini. Babi hutan, nenek moyang babi peliharaan masa kini, pertama kali dijinakkan hampir 9.000 tahun yang lalu di Timur Tengah dan China. Saat ini keturunannya berkeliaran di Asia, Eropa, Afrika Utara, dan bahkan Amerika. Dikenal karena ingatannya yang tajam, babi hutan dapat mengingat jalan dan sumber makanan sebagaimana anjing. Sekilas babi hutan mungkin terlihat terlalu ganas, terlalu liar untuk dipelihara, namun di beberapa wilayah di China, petani telah menemukan cara yang sangat alami dan cerdas untuk melakukan hal itu. Tidak ada lumbung yang penuh sesak, tidak ada kandang beton, banyak yang membiarkan hewan-hewan ganas itu berkeliaran bebas di hutan terdekat pada siang hari, seperti yang dilakukan nenek moyang mereka ribuan tahun lalu. Metode ini dikenal sebagai peternakan semi-liar, menjelajah, menggali, merumput, dan saat matahari terbenam mereka sering kembali ke kandangnya sendiri. Para peternak memilih anak babi yang kuat dan sehat, biasanya baru berusia beberapa bulan, dan penuh rasa ingin tahu, yang merupakan hal istimewa. Sebagian babi hutan dan sebagian babi peliharaan dicampur saat diternak. Ini mempertahankan rasa daging yang kaya dan liar, sekaligus membuat hewan lebih mudah dikelola di peternakan. Dalam hal makanan, babi hutan tidak pilih-pilih tetapi mereka cukup makan. Seekor babi hutan dewasa dapat memakan hingga 5 kg makanan setiap hari, itu seperti 50 apel, dan makanan mereka bukan sekedar makanan babi yang membosankan. Mereka mendapatkan daun segar, ubi jalar, biji-bijian, dan bahkan buah-buahan. Berkat kebiasaan menggali tanah untuk mencari makanan, mereka membantu menggemburkan tanah, memicu perkecambahan benih, dan mendukung generasi alami ekosistem. Di beberapa peternakan, air minum mereka dicampur dengan ramuan obat Cina, seperti astragalus atau ginseng, untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Babi hutan tidak berkembang biak semudah babi peliharaan, tetapi jika kondisinya tepat, satu induk babi dapat melahirkan 5 hingga 8 anak babi per kelahiran, kadang-kadang bahkan lebih banyak. Ketika anak babi hutan lahir, mereka tidak terlihat seperti babi. Mereka memiliki garis-garis coklat, kuning, dan hitam di punggung mereka, seperti bayi harimau kecil. Garis-garis itu membantu mereka membaur dengan dedaunan dan rumput, serta bersembunyi dari pemangsa. Setelah sekitar 3-4 bulan, bulu mereka menjadi gelap, dan mereka mulai terlihat seperti induk mereka. Petani juga menandai telinga anak babi, untuk melacak keberadaannya, dan ya, anak laki-laki biasanya dikebiri sejak dini, itu demi keamanan dan daging yang lebih enak nantinya. Tapi jangan tertipu, bahkan ketika dibesarkan di peternakan, hewan liar tidak kehilangan sisi liarnya. Mereka cerdas, berhati-hati, dan sangat cepat. Menangkap satu saat waktunya untuk dijual, itu pertarungan yang sesungguhnya. Beberapa petani bahkan mengatakan dibutuhkan keterampilan lebih untuk menangkap babi hutan daripada membesarkannya. Namun mereka terus melakukannya, bukan hanya demi keuntungan, melainkan demi kebanggaan, sebab di China, beternak babi hutan bukan hanya sekedar bercocok tanam, itu adalah tradisi, tantangan, dan dengan cara tertentu sebuah tarian antara manusia dan alam. Sekarang waktunya kita jelajahi proses persiapan babi hutan yang unik di China. Pertama, seluruh bangkai dicelupkan ke dalam air mendidih, sebentar saja cukup untuk melonggarkan bulu-bulu kasarnya, kemudian tibalah saatnya mengikis, tugas ritmis yang hati-hati,
menggunakan pisau atau alat khusus, untuk membersihkan setiap inci kulit tebal babi. Di banyak daerah di China, babi hutan panggang lebih dari sekedar hidangan, itu sebuah perayaan. Prosesnya memakan waktu berjam-jam, dagingnya dipanggang perlahan di atas api terbuka, terkadang direndam dengan rempah-rempah dan bumbu lokal. Selain dipanggang, daging babi juga biasanya ditumis, direbus, atau diasapi. Dalam hidangan tradisional, bahkan lemak di lubang anus pun berharga, dan itulah kisah babi hutan Cina yang ganas, cerdas, dan sangat pandai mencari makan sendiri. Itulah sekilas pembahasan tentang babi. Sekarang mari kita beralih ke pembahasan lainnya. Pernahkah Anda mendengar tentang sapi yang hidup di ketinggian lebih dari 4.000 meter, yang dapat menahan suhu dingin di bawah minus 40 derajat Celcius, dan bernafas dengan mudah di udara tipis Himalaya? Itu adalah yak, mampu bertahan hidup di lingkungan alam yang keras, hewan yang telah dikaitkan dengan kehidupan nomaden Tibet selama ribuan tahun. Yak tidak hanya istimewa karena kemampuan beradaptasinya yang luar biasa, tetapi juga merupakan sumber kehidupan yang komprehensif, dari susu, daging, hingga bulu, kulit, dan bahkan kotoran untuk dibakar. Namun apa yang membuat hewan ini menjadi legenda di tanah tempat ia tinggal? Mari kita cari tahu. Terletak di antara pegunungan mega Tibet dan Himalaya, yak berdiri sebagai simbol hidup alam yang liar dan keras, dengan bulunya yang tebal seperti jubah musim dingin abadi, tanduk melengkung yang kuat, dan perawakan yang besar. Yak bukan hanya makhluk aneh, tetapi juga bukti kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup di lingkungan alam yang keras. Selama ribuan tahun, sapi istimewa ini telah dikaitkan erat dengan kehidupan masyarakat di dataran tinggi, menyediakan makanan, bahan pakaian, dan kepercayaan budaya. Yak bukan sekedar hewan namun legenda hidup di alam luas. Matanya yang tersembunyi di balik bulu tebal, memancarkan pandangan tenang namun waspada. Dengan tubuh besar dan kekar, serta kuku yang kokoh, yak mewujudkan kekuatan daya tahan, dan keindahan misterius dari daratan bersalju. Orang-orang yang sering mengembalakannya secara alami dengan cara nomaden, membiarkan yak mencari makan rumput, lumut, dan tanaman liar. Mereka sangat kuat, tahan dingin, dan bebas penyakit. Di musim dingin petani sering menyimpan jerami untuk suplemen. Yak hidup berkelompok, membutuhkan tempat yang luas, dan sumber air bersih. Pemantauan kesehatan secara teratur membantu memastikan perkembangan kawanan yak yang stabil, dan berkelanjutan. Pejantan mulai berkompetisi menunjukkan kekuatan untuk menarik perhatian betina, dengan mengaum, menggosokkan tanduk, dan berkelahi. Yak biasanya memasuki musim kawinnya di musim panas, mulai bulan Juli hingga September saat iklim sedang. Setelah kawin, yak betina hamil selama sekitar 8 bulan, dan biasanya hanya melahirkan satu anak sapi per kelahiran. Pada musim semi tahun berikutnya ketika rumput mulai tumbuh lagi, sehingga lebih mudah untuk membesarkan anak sapi. Memerah susu yak merupakan tugas sehari-hari, biasanya pada pagi hari dan sore hari. Petani memerah susu sapi secara langsung dengan tangan, sambil memegang erat anak sapi tersebut, untuk merangsang induk yak agar memproduksi susu. Susu yak tidak sebanyak susu sapi perah biasa, tetapi sangat bergizi, berlemak, dan harum. Proses pembuatan keju dari susu yak di dataran tinggi, seringkali dilakukan sepenuhnya dengan tangan, menggunakan peralatan sederhana, yang terkait dengan kehidupan nomaden dan iklim yang keras.
Setelah diperah, susu dihangatkan perlahan dalam panci besar, kemudian ragi alami dari perut hewan muda, atau air asam ditambahkan untuk merangsang koagulasi. Campuran tersebut diaduk dan didiamkan selama beberapa jam hingga membentuk kur. Setelah susu menggumpal, pekerja akan menggunakan pisau bambu atau kayu, untuk memotong dadu menjadi potongan-potongan kecil, yang memisahkan serum atau air susu. Campuran tersebut kemudian dituang ke dalam kantung kain tebal, atau keranjang bambu, dan dibiarkan mengalir selama berjam-jam, terkadang hingga sehari untuk memeras semua airnya. Selain susu untuk keju, yak juga digunakan sebagai hewan penarik, mengangkut barang melalui jalan pegunungan yang curam dan berbahaya. Berkat badannya yang kuat, dan kakinya yang kokoh, mereka membantu orang-orang di dataran tinggi bergerak, dan hidup dengan nyaman di medan dan kondisi iklim yang keras. Halo semuanya, hari ini saya akan membawa kalian ke dunia ajaib, dunia pohon karet. Tetesan lateks berwarna putih susu perlahan mulai mengalir, dari batang pohon menetes ke dalam wadah pengumpul kecil, yang diletakkan tepat di bawah. Wadah penyadap rapuh, tetapi di dalamnya terdapat perjalanan yang luar biasa, karena hanya dalam beberapa bulan saja, mereka akan diubah menjadi kasur karet kelas atas, lembut, mewah, dan bernilai puluhan juta, jenis yang sering disebut orang sebagai kasur yang cocok untuk tidur mewah. Tahukah Anda bahwa pohon karet bukan tanaman asli Asia? Itu benar, akarnya dapat ditelusuri hingga ke hutan-hutan liar, yang rimbun di Amazon di Amerika Selatan. Namun pohon sederhana ini berhasil menyeberangi lautan, dan menemukan rumah baru di Asia Tenggara, daerah yang dikaruniai hujan tropis, tanah basah merah yang subur, dan generasi petani terampil, dan pekerja keras. Di sini pohon karet tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga tumbuh subur. Sekilas pohon karet mungkin terlihat seperti pohon tinggi dan kokoh lainnya, namun tersembunyi di balik kulit, terdapat sesuatu yang benar-benar luar biasa, zat putih susu yang berharga yang dikenal sebagai pohon karet. Pohon karet ditanam dibutuhkan sekitar 5 hingga 7 tahun perawatan yang sabar, sebelum siap menghasilkan tetes lateks pertamanya. Mungkin ini terasa seperti penantian yang panjang, tetapi hasilnya sepadan setiap tahunnya. Setelah dewasa, pohon karet dapat menghasilkan lateks secara konsistensi, selama 20 hingga 25 tahun, itulah hasil 2 dekade, pengumpulan emas putih alam tahun demi tahun, menghasilkan lateks bermutu tinggi, yang menggerakkan banyak industri di seluruh dunia. Batang pohon karet terdiri dari 3 lapisan utama, kulit luar, lapisan jaringan lunak berisi pembuluh lateks, dan kayu. Bagian dalam pohon ini menghasilkan lateks, karena pembuluh lateks tersebut terletak di jaringan lunak, tepat di bawah kulit kayu. Sekarang saatnya menyadap pohon. Langkah pertama, pengukuran. Para pekerja terampil bergerak memeriksa usia, dan ketebalan setiap pohon. Tidak terlalu mudah, tidak terlalu kurus, hanya pohon dewasa sekitar umur 5-7 tahun yang memenuhi syarat. Berikutnya penandaannya, garis yang tepat, terukir melintasi kulit kayu dengan sudut yang tepat, untuk mengarahkan aliran. Setelah mengukur dan menandai dengan cermat, lokasi jalur penyadapan pada batang pohon karet, para penyadap memulai tugas yang paling penting, yakni menyadap lateks dengan pisau cukur yang tajam, dan tangan yang terampil. Mereka melakukan gerakan mengetuk yang lembut namun tepat. Sapuan ketukan dilakukan pada sudut yang tepat, cukup dalam untuk memecahkan cangkang luar tanpa merusak kayu di dalamnya, sehingga membuka tabung lateks dalam lapisan jaringan lunak di bawahnya. Di bagian paling bawah jalur penyadapan, pekerja terampil dengan hati-hati memasang mangkuk kecil, biasanya terbuat dari aluminium atau plastik tahan lama dengan aman ke pohon karet.
ia diikat erat dengan kait atau kawat, supaya tetap pada tempatnya dengan sempurna. Lalu keajaiban dimulai, lateks kental berwarna putih susu sering disebut emas cair, mulai menetes perlahan dari pohon segar, mengikuti lekukan kulit kayu dan mendarat lembut ke mangkuk di bawahnya. Proses alami ini membutuhkan waktu biasanya 4 hingga 6 jam, tergantung pada kesehatan pohon dan iklim di sekitarnya. Selama waktu ini pekerja mengawasi mangkuk dengan ketat, untuk memastikan mangkuk tidak meluap atau bergeser dari tempatnya. Setelah mangkuk penuh atau giliran penyadapan berakhir, para pekerja kembali untuk mengumpulkan lateks, menuangkannya dengan hati-hati ke dalam ember pengumpulan yang lebih besar. Setelah dipanen, lateks dicampur dengan bahan pembuat busa, bahan penstabil, dan kualitas untuk meningkatkan daya tahan dan kebersihan, lalu dikocok dalam mesin industri hingga mengembang sempurna. Setelah campuran lateks mencapai konsistensi ideal, campuran tersebut dituangkan ke dalam cetakan rekayasa presisi, yang terbuat dari aluminium atau baja tahan karat. Cetakan ini dibuat khusus agar sesuai dengan bentuk dan dimensi berbagai model bantal dan kasur. Cetakan bantal umumnya berukuran lebih kecil, dan tersedia dalam berbagai desain ergonomis, seperti kontur penyangga leher, atau bentuk tradisional dengan pola permukaan seperti lubang jarum, atau alur yang meningkatkan ventilasi dan kenyamanan. Setiap cetakan bantal dilengkapi dengan tutup untuk mendistribusikan busa lateks secara merata, dan mempertahankan kepadatan yang seragam selama proses vulkanisasi. Setelah terisi cetakan disegel dan ditempatkan dalam ruang vulkanisasi, oven uap dipanaskan hingga 100 hingga 120 derajat Celcius selama 30 menit. Beberapa jam lateks mengeras di bawah tekanan berubah dari cair menjadi padat, dengan elastisitas dan daya tahan yang tahan lama. Setelah divulkanisasi, bantal dan kasur yang sudah dibentuk dilepaskan dari cetakan, dan diangkut ke jalur pembersihan otomatis. Di sini mereka dicuci secara menyeluruh menggunakan air panas, atau larutan pembersih ringan, untuk menghilangkan sisa residu kimia, atau produk sampingan dari proses pengawetan. Setelah dicuci, barang-barang tersebut dilanjutkan ke terowongan pengering industri, tempat barang-barang tersebut terkena aliran udara panas yang bersirkulasi dan terkendali. Hal ini memastikan pengeringan yang merata di seluruh produk, mencegah retensi atau lingkungan kelembaban, sekaligus menjaga bentuk dan elastisitasnya. Produk yang hampir jadi kemudian dipindahkan ke tahap kendali mutu akhir, di mana setiap bantal dan kasur menjalani serangkaian pemeriksaan yang cermat. Untuk menghemat ruang selama pengiriman, bantal lateks disegel vakum dalam plastik, dan kasur digulung dan dipadatkan dengan mesin. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk dipindahkan dan disimpan tanpa mempengaruhi kualitasnya.